Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa setia Tegar TV, bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga selalu sehat dan senantiasa semangat dalam menjalankan aktivitas di hari ini. Senang sekali rasanya saya Salsa Sakinah dapat kembali menyapa Anda dalam program dialog spesial hari ini. Pemirsa, penyalahgunaan narkoba saat ini kian marak terjadi di kalangan remaja. Padahal sosialisasi telah digiatkan dan dikampanyekan anti narkoba oleh berbagai pihak seperti DPRD yang turut mengkampanyekan anti narkoba guna menyelamatkan remaja dari pengaruh narkoba. Dan tentu saja untuk bisa membahas ini semua, kita hari ini akan berbincang bersama Ketua DPRD Kabupaten Lampung Tengah, Bapak Sumarsono. Selamat malam Bapak. Assalamualaikum. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana kabarmu, sehat? Alhamdulillah sehat. Amin. Bapak di tengah aktivitas yang padat sehat ya Pak? Alhamdulillah tetap sehat. Tetap sehat ya Pak. Baik Pak, ketika kita berbicara mengenai narkoba, ini ibaratnya merupakan suatu cerita yang gak pernah berakhir ya Pak. Masalah klasik yang gak pernah ada ujungnya. Untuk di Lampung Tengah sendiri bagaimana kasus narkoba ini? Narkoba di Lampung Tengah ini kalau menurut saya sudah masuk zona merah ya, darurat narkoba Lampung Tengah. Karena di seluruh kecamatan sepertinya sudah ada yang pernah ketangkap terkait kasus narkoba. Seluruh kecamatan? Seluruh kecamatan. Baik itu terkait dengan sebagai pemakai maupun pengedar. Artinya narkoba ini sudah terdistribusi sampai ke pelosok Kabupaten Lampung Tengah. Sudah merata. Artinya karena ini kan artinya narkoba ini kan ordinary crime, organisasi kejahatan yang terkoordinir sangat rapi. Baik. Nah tentu karena dia ordinary crime, untuk melawannya harus ada extraordinary. Sudah extraordinary. Extraordinary kalau hanya sama-sama terorganisir saja maka tidak akan selesai seperti sekarang ini. Tentunya extraordinary ini harus melibatkan semua lapisan. Mulai dari tokoh agama, tokoh masyarakat, pemangku kepentingan dalam ini Badan Narkotika Kabupaten yang ex officio dipimpin oleh seorang wakil bupati. Tapi saya melihat sudah ada mulai geliat ya, ada geliat dengan sosialisasi dan sebagainya. Di samping ada sendiri dari aparat penegak hukum dalam hal ini dari Polres Lampung Tengah juga giat melakukan giat penangkapan dan lain sebagainya. Tetapi dengan penangkapan itu sepertinya tidak membuat juga kasus-kasus narkoba yang ada di Lampung Tengah menurun. Karena pelan tapi pasti peningkatan terhadap kasus ini terus terjadi. Artinya belum ada efek jerah. Baik, namun sebelum sejauh itu ya Pak kita membahas, jadi bisa dikatakan bahwa di Kabupaten Lampung Tengah ini memang sudah masuk juga dikatakan darurat ya Pak. Darurat narkoba. Karena kasus narkoba sudah menyentuh sampai di kampung-kampung. Sampai di kampung-kampung. Sudah menyentuh di kampung-kampung. Lalu apakah sejauh ini sudah banyak Pak dari bandar-bandar narkobanya yang sudah ditangkap di Kabupaten Lampung Tengah? Ada ya, dari tahun kemarin bahkan ada yang sampai meninggal dunia ya. Karena setelah ketangkap kemudian dilakukan penyidikan, penahanan, dan berusaha melarikan diri sehingga ditembak oleh petugas ya, yang berwenang. Kami sebagai anggota DPR tentu kami kan hanya lembaga pengawas yang representasi dari rakyat yang tidak bisa berbuat apa-apa terhadap narkoba. Paling kami hanya menghimbau kepada para pelaku ini untuk tidak lagi melakukan itu karena sangat merugikan dirinya sendiri. Di samping juga berpengaruh terhadap ekonomi mereka. Karena begitu mereka terpengaruh dengan narkoba, mereka akan menjadi pemalas, butuh biaya tinggi kalau sudah ketergantungan dan lain sebagainya. Nah, langkah-langkah ini yang benar-benar harus dilakukan. Menurut hemat saya sih lebih baik kepada pencegahan akibat narkoba. Dan alhamdulillah walaupun belum tampak hasilnya, paling tidak sudah ada geliat-geliat untuk melakukan perlawanan ini dengan melakukan sosialisasi
baik dari anggota DPRD kabupaten maupun provinsi sudah melakukan itu. Sudah melakukan itu. Jadi sebenarnya dari IPEK pencegahan pun memang sudah diberikan. Namun dari sudut pandang Pak Marsono sendiri sebagai Ketua DPRD melihat mengapa masih banyak di Lampung Tengah kasus narkoba? Apakah memang karena demand-nya atau permintaannya besar? Kalau dari menurut Bapak? Kalau saya melihat masih ada pelaku, pengedar, pemilik modal yang memainkan ini. Benar sekali. Saya tidak tahu apakah tidak terdeteksi atau memang belum dideteksi atau belum dilakukan langkah represif yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Nah, ini yang perlu lagi pendalaman. Tapi saya secara pribadi dan sebagai Ketua DPRD selalu menekankan kepada aparat penegak hukum untuk melakukan itu. Narkoba ini harus dilakukan sangat masif sehingga akan membuat para pelaku ini jerah. Walaupun undang-undang sendiri karena di Lampung Tengah ini sampai begitu banyak orang yang di lapas lembaga pembinaan itu karena narkoba sehingga penuh, sehingga dilakukan restorasi justice juga. Ini saya pikir tidak menyelesaikan masalah ya. Nah, sepertinya yang perlu dilakukan langkah-langkah sangat komprehensif ya, benar-benar menjadi satu kesatuan antara tokoh agama, tokoh masyarakat, dan pemerintah daerah, aparat penegak hukum itu bagaimana bersinergi untuk melawan ini. Bisa melawan. Tapi kalau dari Pak Marsono sendiri menilai, mengapa Pak permintaannya tuh permintaan di Kabupaten Lampung Tengah ini masih sangat tinggi? Apa yang menyebabkan faktor apa? Apakah dari memang penegak hukumnya memang kurang tegas di sini? Kalau dia ngomong kurang tegas, sangat banyak kasus ini yang sudah tertangkap ya. Sudah tertangkap. Tetapi karena degradasi moral ya, kampanye yang dilakukan oleh mereka, makanya saya bilang mereka adalah ordinary crime. Kejahatan yang sangat terkoordinir dengan rapi. Dengan cara mereka, pendistribusian ini masih tidak bisa terdeteksi secara keseluruhan oleh aparat penegak hukum. Organisasi mereka itu berjenjang dengan sangat rapi. Nah, ini yang betul-betul harus dikaji dengan cermat oleh aparat penegak hukum yang ada di Kabupaten Lampung Tengah, yang tentu harus dibantu oleh pemerintah Kabupaten Lampung Tengah. Bagaimana kita mensosialisasikan akibat dari pemakaian narkoba itu sangat merugikan anak-anak kita. Bahkan mereka menyasar kepada anak-anak remaja yang mana mereka adalah para calon pemegang estafet kepemimpinan. Narkoba ini adalah membunuh karakter anak-anak kita. Begitu mereka sudah terkena narkoba, yaitu yang saya sampaikan tadi, belajar menjadi malas. Kemudian mereka bahkan ada keluar dari seorang orang tuanya yang mengadu kepada saya, bahkan sampai berani mengancam melakukan kekerasan hanya karena mereka sudah ketergantungan dan sangat membutuhkan barang itu. Baik. Jadi banyak sekali faktor, salah satunya dan degradasi moral. Baik Pak Marsono, kita lanjutkan kembali perbincangan kita. Dan untuk pemirsa jangan kemana-mana, karena kita kan masih berdialog bersama Ketua DPRD Kabupaten Lampung Tengah setelah jeda pariwara berikut ini. Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan dialog spesial dan tentu saja kita masih membahas mengenai isu narkoba di Kabupaten Lampung Tengah bersama Ketua DPRD Kabupaten Lampung Tengah. Baik Pak Marsono, kita lanjutkan kembali perbincangan kita. Memang ketika kita berbicara mengenai narkoba ini kita tak perlu kaget ya Pak, karena terjadi memang sudah dari berabad-abad lalu hingga saat ini masih belum ada ujungnya. Namun Pak, jika sekiranya memang faktornya karena kurang sosialisasi, itu rasanya belum tepat. Karena saat ini kita memang sudah berada di era informasi, semua informasi bisa mudah sekali diakses, baik dari dampaknya dan impact-nya. Lalu kalau dari Pak Marsono menilai lebih dalam lagi, apa di sini yang lagi-lagi yang kurang
diperhatikan, yang harus diperhatikan agar bisa menekan kasus narkoba di Lampung Tengah? Banyak ya. Dari sisi narkoba ini kan bisa diperangi dari sisi keluarga dulu. Dari keluarga ya? Sebuah kejahatan apapun itu bentuknya, pagar paling kuat adalah keluarga. Ada keluarga, fungsi keluarga. Nah, setelah keluarga ini kuat, tentu akan ada di lingkungan juga. Nah, lingkungan ini akan bagaimana kita bukan menjadi objek, tapi menjadi subjek. Bagaimana kita membuat pengaruh kebaikan ini dimulai dari diri kita, keluarga kita, lingkungan terdekat kita kan. Namun walaupun seperti itu, narkoba ini lagi-lagi sangat luar biasa, sangat tertutup. Bahkan pernah kejadian di belakang rumah saya, itu tiba-tiba ada tertangkap 3, 4, 5 orang terkait narkoba ini. Padahal aku pikir masjid dekat. Orang tuanya mengaji, bahkan orang tuanya tidak tahu. Artinya mereka mendapatkan ini dari entah dari dunia maya, entah kemudian dari kawan-kawan di lingkungan mereka. Karena mereka itu usianya ya masih sangat muda, sangat prospektif kan. Tetapi karena sudah terpengaruh itu, sehingga ya kocar-kacir mereka begitu ada kawan yang ditangkap satu. Maka ini kan harus terus dirunut sama aparat penegak hukum, asalnya dari mana, siapa saja yang terlibat. Sehingga yang satu ini ketangkap, yang lain pergi semua. Nah, pergi semua ini putus juga. Nah, si orang tua harusnya juga setelah itu jangan melindungi. Karena kalau mereka korban, sebetulnya kan mereka berhak untuk dilakukan rehabilitasi. Nah, ketidakmengertian ini juga. Ketidakmengertian ini pada saat mereka sebagai korban, pemakai, pecandu, itu jelas undang-undangnya rehabilitasi. Nah, karena ketidakmengertian ini, sehingga mereka justru pergi. Nah, pergi ini tidak menyelesaikan masalah. Karena pada saat mereka sudah ada di lingkaran itu, maka teror bisa dilakukan kepada yang bersangkutan oleh para pengedar ini tadi. Sehingga mereka ada di cengkeraman mereka. Ada di cengkeraman mereka terus berkembang. Nah, tetapi kalau orang tuanya menyerahkan ini dengan catatan nantinya anak tersebut karena memang pemakai bukan pengedar, ya meminta untuk diberlakukannya aturan yang bisa melindungi mereka dengan rehabilitasi. Jika jadi kalau kita runut ini memang faktor terbesar juga bisa dari datangnya internal ya Pak, dari keluarga itu sendiri. Lalu di sini sehingga salahnya siapa ini Pak? Ya, mana yang harus degradasi moral? Ini sudah ada di semua tataran. Sudah ada di semua tataran. Kita sudah nggak bisa lagi. Sudah tidak orang bisa yang lagi. Nilainya sepertinya baik, ternyata tidak. Hanya sebuah kamuflase saja. Saya sendiri bukan hanya sekali ditelepon oleh seseorang yang seolah-olah suaranya seperti anak saya, katanya, "Pak, tolong Pak, saya dijebak." Padahal anak saya lagi ada di sebelah saya. Ada di sebelah. Kemudian dijebak apa? Saya pancing aja terus keluar. Ya pokoknya saya dijebak Pak, saya nggak pernah begitu, tapi saya kejebak, saya dijebak dan lain sebagainya. Tolong Pak, bantu saya Pak. Bukan ini dijebak apa kamu? Ya itu Pak, saya sih nggak banyak narkoba. Oh terus ini Pak, orangnya mau ngomong katanya. Setelah dia ngomong seperti itu, kalau memang betul dia tersangkut dengan itu, ada bukti dan lain sebagainya, silahkan kalau anak saya mau kamu tembak mati. Dalam hal ini saya tidak akan melindungi anak saya. Udah setelah mereka seperti itu, dia ngomong kasar itu kan, mungkin nggak bisa mau menjebak saya atau menakut-nakutin saya, sehingga tujuannya pasti uang itu kan, minta tolong begini dijemput di sini di situ. Akhirnya saya cuek aja karena saya yakin anak saya tidak. Bahkan saya sangat keras kalau sama anak saya. Satu kali Papa ketahuan kamu memakai narkoba, jangan harap kamu saya akuin menjadi anak saya. Dan saya pastikan, karena anak laki-laki Papa coba satu, saya pastikan kalau kamu tersangkut narkoba, memakai narkoba, saya pastikan saya nikah lagi
Dan saya akan membuat anak lagi di luar kamu untuk meneruskan keturunan saya. Nah, kalau sebuah keluarga melakukan itu kepada anak-anaknya, saya rasa paling tidak mereka akan berpikir. Baik, itu dari sisi internal. Ya, internal kan? Dari sisi internal. Dari internal kita dulu. Kemudian sama dengan orang-orang yang ada di lingkaran saya. Syarat satu, narkoba tidak, mabuk tidak. Judi juga tidak. Baik. Ketahuan sama itu, tidak usah berteman dengan saya. Baik. Udah selesai. Sudah selesai. Itu saya. Baik. Sehingga dari fungsi keluarga itulah yang harus dikuatkan. Fungsi keluarga yang harus dikuatkan. Baik, namun jauh sebelum itu secara eksternal ya Pak, kita tahu bahwa memang sudah ada undang-undang narkotika dan sanksi yang berat pun kepada pengedar maupun pada pemakai pun sangat berat. Namun belum bisa menekan nih Pak kasus dari narkoba itu sendiri. Bahkan sebaliknya kita masih melihat penegak-penegak hukum yang belum tegas dan tidak pandang bulu dalam kejahatan berbahaya tersebut. Kalau Pak Marsono sendiri lihat, apakah bisa berani bahwa di Lampung Tengah ini memang ada penegak-penegak hukum yang bermain, Pak, dari tersebut? Dia ngomong tidak ada. Tidak. Mungkin ya Pak. Kita mendengar. Kita mendengar. Dia ngomong ada. Tidak tampak. Benar. Transaksional yang dilakukan oleh aparat hukum ini, suka nggak suka, mau nggak mau. Karena orang yang terjerat kasus narkoba pasti akan dikatakan pasal kamu ini. Nah, tentu dengan ini orang akan minta tolong. Gimana Pak? Tolong saya dibantu untuk meringankan saya ini. Nah, disinilah proses transaksi. Nah, tentu yang memulai ini kan pasti keluarga nih, bapaknya, kakaknya atau siapa. Baik. Dan tidak semua orang itu tidak akan tergiur dengan iming-iming. Nah ini kan. Nah artinya degradasi moral itu ada di semua lini. Semua ada di lini. Di semua lini. Kalau semua tegas, selesai. Baik. Selesai. Lampung Tengah ini sebuah wilayah sangat luas dan terbuka. Peredaran ini bisa masuk dari mana saja. Bisa masuk dari mana aja. Bahkan di Bandar Surabaya sana yang kita memiliki pelabuhan juga bisa masuk narkoba lewat laut. Lewat laut. Artinya air. Kemudian di sisi barat kita juga berbatasan dengan yang namanya Tanggamu yang juga sama kondisinya. Karena berdasarkan pernyataan daripada Kepala BNNP, itu Lampung Tengah kurang lebih ada 11.000 pemakai narkoba. Ada 11.000, itu yang terdata. Banyak sekali. 11.000, bayangin aja. 11.000 orang terdampak narkoba. Baik. Dan rata-rata di usia produktif. Di usia produktif. Nah, ini tentu akan memangkas para kader-kader calon pemegang estafet kepemimpinan ini. Nah, ini yang sangat menyedihkan. Artinya perlu langkah-langkah yang sangat prima untuk melakukan ini. Baik, benar sekali Pak. Jadi perlu ada langkah prima konkret untuk bisa mengatasi ini semua ya Pak. Karena ketika kita berbicara mengenai solusi, ini pun masih menjadi perjalanan panjang, PR yang panjang hingga saat ini masih belum bisa ditemukan. Tapi nanti kita akan bahas lagi ya Pak. Baik pemirsa, nanti kita akan berjumpa lagi di dialog spesial dan kita masih membahas bersama Ketua DPRD Kabupaten Lampung Tengah setelah jeda pariwara berikut ini. Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan dialog spesial dan tentu saja kita masih membahas mengenai isu narkoba bersama Ketua DPRD Kabupaten Lampung Tengah. Baik Pak, kita lanjutkan kembali bahwasanya memang dari segi internal maupun eksternal ini yang mempengaruhi mengapa sampai saat ini kasus narkoba masih marak saat ini. Dan dengan kondisi demikian apapun penanggulangan juga akan menjadi sulit ya Pak, jika hukum juga tidak ditegakkan secara tegas, transparan, dan adil. Lalu dari Pak Marsono sendiri, apakah Bapak setuju jika ada anggapan bahwa kekuatan kepolisian atau militer ini tidak akan berguna untuk memerangi peredaran narkoba tanpa komitmen penuh dari pemimpin politik di negeri ini?
Apakah ada hubungannya kalau dari Pak Marsono Kalau sendiri? kami sebagai para pemimpin politik, saya pribadi, saya betul-betul sangat anti narkoba itu. Dan saya melihat Bupati juga sama, sangat keras. Memiliki komitmennya. Kapolres juga sepertinya sama. Karena dalam Forkopimda itu kami sepakat betul untuk memerangi ini kan. Dan itu dibuktikan udah beberapa titik kan yang berhasil ditangkap yang kapasitasnya sebagai pengedar. Di Padang Ratu sudah. Kemudian di Bumbu Ratu Nuban sudah. Di Tanjung Ratu sudah. Kemudian di mana lagi terakhir disebut banyak sudah. Artinya mereka itu sudah menyebar sangat luar biasa ya. Jadi sampai kami sendiri bingung. Ini gimana cara mengatasinya? Di semua wilayah kabupaten sepertinya mereka sudah masuk. Dan repotnya lagi, setiap ada anaknya yang terkena itu sudah pasti orang tuanya repot. Dan rata-rata orang tuanya tidak tahu. Tidak tahu. Nah, sistem seperti apa kami memeranginya? Benar sekali, Pak. Orang tua benar-benar tidak tahu. Kalau mereka tahu dari awal pasti mereka sudah melarang. Ini bisa dibuktikan pada saat anak ditangkap, orang tua kalang kabut. Kalang kabut orang tuanya. Dan ini bukan katanya. Mereka pusing, bingung mereka, nggak ngerti Pak. Saya nggak ngerti Pak. Karena saya begitu saya datang, gimana kamu bisa seperti itu? Ya saya nggak tahu Pak. Nah mereka betul-betul masuk dengan karena saya tidak ada di sana, saya nggak ngerti caranya seperti apa. Tidak tahu caranya seperti apa. Makanya aparat kepolisian juga sepertinya kewalahan di mana luas wilayah yang sangat luas, jumlah personal yang terbatas, ya kan? Sementara yang kita heran, yang terjerat itu dari semua kalangan. Dari semua kalangan. Tidak semua anak orang kaya. Nah ini repotnya kan. Bahkan kabarnya ada yang namanya paket hemat. Yang harganya hanya 200.000. Sehingga bisa dijangkau. Bisa dipakai untuk 3-4 orang. 3-4 orang. Nah hal-hal seperti ini kan repot. Baik. Tertutup, rapi. Tiba-tiba ada yang laporan saja. Ketangkap. Baik. Jadi di sini statement dari Pak Marsono sendiri mengatakan bahwa memang Bapak kurang setuju ya Pak, bahwa memang ini ada pengaruh dari pemimpin politik negeri yang memang kurang komitmen untuk bisa mengatasi. Kalau pemimpin sepertinya sangat komitmen, tetapi mereka ini memang sangat-sangat licin. Namun mengapa sulit ditembus nih Pak jika tidak ada perlindungan dari pemimpin-pemimpin atas? Karena jaringan narkoba ini sangat sulit ditembus. Dari mana perlindungan mereka jika tidak datang dari pemimpin? Terbukanya daripada wilayah Indonesia sendiri ya. Oke, mau lewat bandara sudah didetek. Lewat darat bisa didetek, tapi mereka bisa menyusup. Jalan-jalan tikus itu bisa dilalui mereka juga. Karena uangnya besar, jadi mereka bisa melakukan dengan berbagai macam cara. Yang penting barang ini nyampe. Iya kan? Terakhir mereka ini kan pada saat barang ini hasil diskusi kami, hasil diskusi saya dengan teman-teman yang paham itu, barang itu kalau hanya 5 kilo paling hanya 5 menit sudah terdistribusi semua. Sudah terdistribusi dengan cepat. Bahkan pada saat ada kejadian ditangkapnya bandar narkoba, waktu itu barang ini sebagian sudah ada di Oku Selatan sana. Karena keluarga ada di sana, kebetulan ditangkap dan yang nangkap dari Lampung Tengah. Nah ini kan luar biasa sekali. Hanya waktu yang begitu cepat udah sampai sana. Artinya jaringan mereka itu sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Tapi hal tersebut juga bisa menandakan Pak, adanya penegak hukum yang kurang konsisten, kurang kuat juga. Penegak hukum kalau kemarin saya apresiasi ya, tetap ada diapresiasi. mayat yang meninggal dengan cepat bisa ditemukan. Tapi pada saat dengan narkoba mereka masih kurang taktis dan lincah dengan pelaku ini. Iya, sehingga ini juga harus menjadi PR juga untuk penegak hukum agar lebih tegas. BNP dan BNK.
Jadi Bapak juga setuju Pak bahwa memang benar ada permainan di sini. Ya, saya Tidak bisa menutup ya, Pak. Saya tidak menuduh, tapi saya menduga masih kurang clean and clear-nya daripada para pemangku kepentingan. Sehingga di sini untuk bisa menekan kasus narkoba ini, apakah kita harus menekan dari pemakainya, penggunanya, pengedarnya? Pengedar dong. Tetap harus dari pengedarnya. Pengedar dong. Kalau yang mereka ini kan hanya pemakai, ini kan korban nih. Pemakai ini kan korban nih. Ya jangan korban yang dikorbankan dong. Korban yang dikorbankan. Ya, jangan korban dikorbankan dong. Baik. Tentu pengedar yang harus dibasmi. Yang harus dibasmi. Tapi kemudian pengedar ini karena sudah sangat licin, berpengalaman, berbagai macam cara atau seperti apa, nyatanya kemarin pada saat ditangkap sana ada salah satu aparat yang kena. Harus ada yang kena. Artinya bisa saja mereka masuk ke dalam, kemudian memberikan informasi atau terlibat. Nah, tentu ya samalah keluarga dari aparat penegak hukum, mulai dari apapun ya bersih. Harus bersih dari pengedar. Bersih dari itu. Tapi bukankah pengedar pun tidak akan ada jika dari sisi permintaannya juga sedikit, Pak? Di narkoba ini. Jumlah penduduk Lampung Tengah sangat banyak. Sangat banyak. Dan belum tentu narkoba yang ada di Lampung Tengah ini hanya untuk dikonsumsi Lampung Tengah. Baik. Bisa saja mereka sebagai usernya. Sebagai usernya. Sebagai user untuk bersihkan kemana-mana. Baik. Nah, ini. Ya inilah yang betul-betul aparat penegak hukum harus betul-betul jeli bagaimana mendetek ini tadi. Baik. Apalagi beberapa kali ya saya apresiasi lah Polres Lampung Tengah di Bakumen Pak Dovi ini beberapa yang narkoba yang sudah berhasil digulung ya. Sudah berhasil dari benar. Saya berharap betul-betul akan menemukan usernya yang betul-betul user dan jaringan yang mengedarkan dengan kapasitas. Kalau yang korban saya hanya minta tolong jangan dikorbankan lagi. Jangan dikorbankan lagi. Harus ada solusi lain. Baik, ini merupakan masalah yang sangat kompleks ya Pak. Sangat kompleks sekali. Sangat kompleks dan butuh proses yang panjang. Dari semua sisi, dari semua bahkan ada di tempat rest area yang disinyalir. Disinyalir di situ juga terjadi transaksi. Transaksi akan narkoba ini. Karena konon kabarnya setelah memakai ini mereka bisa nyopir itu sampai 1 hari 1 malam tanpa istirahat. Tanpa istirahat. Nah, iming-iming yang seperti ini. Seperti itulah yang sementara menjadi. Kalau mereka tanpa istirahat, tentu dia tidak akan minum dan hanya minum saja tidak makan. Tidak makan. Bahasanya lebih hemat, lebih cepat nyampai mobilnya yang dibawa kan. Nah hal-hal seperti inilah. Hal-hal seperti Karena itu. di Lampung Tengah ada daerah transit, wilayah transit. Tentu orang dari mana saja bisa. Dari mana saja ada. Jadi banyak yang selain diiming-iming ditambah banyak sekali. Dengan harga pun banyak paket hemat yang sudah Bapak bilang hemat dan lain sebagainya itu luar biasa. Bahasa-bahasa yang seperti pahe katanya. Awalnya saya nggak ngerti. Ternyata ada paket hemat 200-an ribu. Segala taktik ya memang sudah dibuat. Baik Pak, nanti kita lanjutkan kembali perbincangan kita. Dan untuk pemirsa jangan kemana-mana karena kita akan masih berdialog bersama Ketua DPRD Kabupaten Lampung Tengah setelah jeda pariwara berikut ini. Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan dialog spesial dan tentu saja kita masih membahas mengenai isu narkoba bersama Ketua DPRD Kabupaten Lampung Tengah. Baik Pak Marsono, tadi sempat terhenti cerita bahwa banyak sekali sekelumit kisah-kisah ya Pak di Kabupaten Lampung Tengah yang Bapak sendiri menyaksikan ya Pak. Namun tadi sudah dikatakan juga bahwa memang Pak Marsono tidak ada wewenang di sini ya Pak. Namun tidak ada sama sekali. Tidak ada sama sekali. Saya terkait dengan penanganan narkoba. Narkoba. Tapi mengapa Bapak begitu concern Pak untuk bisa melawan narkoba ini? Karena anak-anak saya sebagai pemegang estafet kepemimpinan di bangsa ini
harus kita jaga. Harus kita jaga. Harus kita jaga. Karena narkoba ini adalah salah satu cara membunuh karakter, pola pikir para pemegang estafet kepemimpinan ini. Kalau mereka cara berpikirnya sudah tidak sehat, bagaimana mereka akan menjadi pemimpin? Menjadi pemimpin. Iya kan? Yang Seorang akan meneruskan. pemimpin itu harus bersih, harus juga kredibel, harus percaya diri. Nah, begitu mentalnya sudah dirusak dengan narkoba ini, tentu mereka habis dah. Sudah habis. Habis dah. Nah, kalau mereka sudah dirusak semuanya, mental sebagai seorang pemimpin, sebagai seorang pengusaha, dia tidak punya kepercayaan diri. Sudah kepercayaan Mereka diri. hanya bisa berhayal. Mereka malas bekerja. Baik. Mereka selalu ada di awang-awang yang semuanya tidak jelas. Dan pada saat mereka ada di titik nadir seperti itu, ya sudah tamat. Terus kita berharap sama siapa, Pak? Baik, benar sekali. Berharap sama siapa kita? Sementara saya di usia yang sudah 54 tahun ini, apa iya? Apa iya? Apa kan terus harus ada pengganti. Harus ada pengganti. Nah, kalau penggantinya itu tidak bermental baja, tidak kuat karena sudah tergerus oleh yang namanya narkoba, terus siapa yang akan mengganti? Siapa aja yang mengganti? Itu makanya saya juga serius, saya kemana-mana berpesan. Salah satu syarat dekat dengan saya adalah tidak narkoba, tidak minuman keras. Baik. Itu kan itu. Itu kan itu. Karena pada saat saya perhatiin anak-anak yang sudah terkena narkoba itu menjadi berbeda. rasa curiganya sangat tinggi. Tidak pernah percaya sama orang. Baik. Karena dipikirnya seperti dia. Seperti dia sehingga Seperti tumbuh. dia. Yang penuh curiga. Penuh curiga. Kan? Sementara dia nggak mau kerja, orang kerja dia nggak percaya. Bahkan istri sendiri tidak dipercayain dia. Baik. Terus bubar semua kan. Nah, bubar semua kalau udah kacau, orang tinggal enak mengintervensi dalam hal apapun. Baik. Sehingga akan mengganggu produktivitas remaja tersebut ya. Akhirnya tidak bisa seperti melanjutkan perjuangan Bapak misalnya saat ini. Itu. Begitu rumit juga ya Pak ya. Rumit sekali kalau udah terkena narkoba ini. Tapi apakah ini juga bisa jadi karena faktor ekonomi sehingga ini menjadi hal yang menggiurkan Pak? Makanya banyak sekali pengedar-pengedar yang masih saja hidup sampai saat ini. Karena iming-iming yang diberikan itu kan sangat luar biasa ya. Coba bayangin. Seorang bandar itu hanya 0,2 miligram untuk diedar. 0,2. Ini harganya 200, Pak. 0,2 loh, Pak. Bayangin 0,2. 0,2. Nah, kita nggak tahu kemudian pembagiannya seperti apa ini kan. 0,2 ini apakah betul-betul barang ini asli atau tidak, siapa yang tahu? Iya kan? Iya. Nah, sehingga dengan berbagai macam cara dia lakukan pembohongan kepada para remaja tadi. Kamu kalau pakai ini akan merasa nikmat, bahagia, tenaga kamu ekstra prima dan lain sebagainya. Nah, iming-iming ini sehingga membuat si remaja tadi mau mencoba. Sementara sudah menjadi kepastian pada saat dia mencoba sekali, dia pasti akan memakai yang kedua kali. Setelah memakai yang kedua kali, dia pasti akan memakai 3 kali, bahkan ditingkatkan jumlahnya. Konon cerita dokter tadi seperti itu sama saya. Karena dia tidak akan mempan lagi pakai yang pahit tadi. Baik. Kalau yang pertama mungkin 1 untuk 4 orang, yang kedua tinggal 2 orang sendirian. Sementara dia bekerja semakin malas, dia hanya merasa bahagia sendiri, bahkan ngomong sendiri dan lain sebagainya. Sehingga dia akan melakukan berbagai. Nah, ini yang dimauin. Dimauin sama pemain narkoba ini untuk membunuh. Pelan tapi pasti mentalnya si anak ini. Nah, inilah cara-cara untuk penjajahan sistem baru.
Makanya saya cukup konsen, dan itu saya mulai dari saya, dari keluarga saya. Setidaknya mulai dari lingkungan sendiri ya. Setidaknya itu. Dan saya berharap semua kita orang tua benar-benar dengan itu. Makanya bagaimana memberikan kasih sayang kepada anak, dekat dengan anak, kalau perlu anggap anak itu sudah sebagai teman, sehingga tidak takut dia berbicara sama kita. Baik. Ini yang harus kita lakukan. Nggak perlu orang tua lagi sok wibawa dan sebagainya, anak harus nggak boleh nggak perlu. Tidak perlu. Sehingga di sini harus yang perlu diperhatikan juga, tidak hanya dari sisi pemerintah, sebenarnya dari sisi keluarga pun juga harus keharmonisan keluarga memerangi. adalah kunci utama dari segalanya. Dari segala-galanya untuk bisa. Segala-galanya keharmonisan keluarga dulu. Namun lebih dari itu, apakah sanksi yang lemah juga di Indonesia juga menjadi turut berkontribusi juga untuk kasus narkoba ini, Pak? Karena banyak mungkin pengedar berpikir jika tertangkap ya mungkin dipenjara hanya beberapa tahun, setelah itu keluar lagi. Kan repotnya ini, kalau sanksi kepada pengedar sudah sangat berat. Sudah sangat berat. Pemakai. Sudah sangat berat. Ini yang harus kita lihat itu korban. Korban. Bapak masih menyebutkan korban ya, Pak? Iya. Mengapa, Pak? Ya mereka tidak tahu asalnya kan. Nah inilah yang harus direhabilitasi dan negara harus hadir di sini. Kalau pengedar itu kalau perlu tembak mati. Tembak mati kalau perlu, nggak usah banyak tanya, tembak mati aja. Karena proses hukum ya butuh waktu, dia masih bisa melakukan sesuatu, ya kan, bisa menyampaikan pesan kepada keluarganya. Kan nggak mungkin kalau yang namanya sudah pengedar keluarganya nggak ngerti dari mana duit sebanyak ini. Nggak mungkin keluarganya nggak tahu lah, wah. Iya, seperti saya sebagai ketua DPRD aja nggak banyak kok uang, cuma nggak kurang itu aja, tapi nggak banyak juga. Nah kalau mereka kemudian suaminya umpamanya kerjanya hanya begitu saja, tapi uangnya banyak, kan harusnya bertanya nggak si istri ini, duit dari mana sih Pak, Mas, Pak, Kak, ya kan? Kan nggak mungkin. Kamu kerja nggak kerja keras-keras amat. Nah, makanya perempuan adalah tiangnya negara ini. Tiangnya negara ini yang harus juga ikut menjaga. Ya kan? Kalau istri yang soleha, tahu agama seperti Salwa lah, tentu akan menjaga suaminya tetap terhormat, selamat dunia dan akhirat kan. Nah, makanya dari awal saya ngomong degradasi moral. Degradasi moral. Kembali lagi degradasi moral. Namun kalau Bapak Marsono melihat kenakalan remaja ya Pak yang marak saat ini, dan Bapak juga sebelumnya sudah katakan bahwa memang banyak pemakai ini datang dari usia produktif, yakni remaja. Apakah ada hubungannya bahwa memang kenakalan remaja ini disebabkan karena memang mereka adalah pemakai narkoba? Ada tidak Pak benangnya di situ? Tidak semua anak-anak yang nakal itu pemakai narkoba. Kalau melihat dari jumlah menurut BNNP, Badan Nasional Narkotika Provinsi itu, di Lampung Tengah itu estimasinya kurang lebih 11.000. Itu sebetulnya walaupun sudah darurat, tapi persentasenya tidak besar-besar amat kan. Cuman persentase untuk pecandu narkoba, korban dan lain sebagainya itu, kalau 11.000 itu sudah identik dengan lebih dari 1% kan jumlah pemuda. Udah sedih juga kita. Tahun ini, tahun besok. Baik, untuk tahun besok. Nanti kita lanjutkan kembali ya Pak, mengenai apakah tahun besok, apakah ada hubungannya. Iya. Dan untuk pemirsa jangan kemana-mana, karena kita akan masih berdialog bersama Ketua DPRD Kabupaten Lampung Tengah setelah jeda pariwara berikut ini. Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan Dialog Spesial, dan tentu saja kita masih membahas bersama Ketua DPRD Kabupaten Lampung Tengah. Pak Marsono tadi sempat terhenti ya Pak di perbincangan bahwa memang Bapak tidak setuju dengan stigma yang mengatakan bahwa maraknya kenakalan remaja saat ini ada hubungannya dengan maraknya kasus narkoba. Karena tidak ada benangnya di situ ya Pak. Tidak ada.
narkoba ini abstrak ya, Abstrak. tapi ada. Tidak bisa langsung dinilai langsung. Tidak bisa kita judge kenakalan remaja itu semua akibat dari narkoba. Tapi kalau orang yang sudah terpengaruh narkoba itu akan relatif melakukan kejahatan untuk memenuhi kebutuhan narkobanya. Ada benang merah. Contoh, si anak karena awalnya hanya ikut-ikutan, kemudian setelah 2-3 kali tentu dia akan ketergantungan. Si anak nggak mungkin akan meminta kepada orang tuanya, baik kepada bapak atau kepada ibunya, minta uang untuk beli narkoba. Nah, inilah mulai muncul. Untuk memenuhi kebutuhan ini mulai muncullah niat jahatnya, mencari jalan pintas. Nah, inilah makanya jadi berhubungan. Makanya banyak terjadi pembegalan, kriminal di mana-mana. Itu akibat dari narkoba. Dan ini yang dimaui oleh para pengedar narkoba itu untuk membunuh para remaja calon pemegang estafet kepemimpinan. Ini yang dimaui sama mereka. Padahal belum tentu si pengedar itu justru memakai narkoba itu. Kadang sangat sadar betul memakai itu berakibat buruk terhadap dirinya. Tapi dia membunuh yang lain supaya dia bisa menguasai semuanya ini. Nah, ini kejahatan, makanya kejahatan yang sangat terorganisasi dengan rapi, baik dan masif ini tadi. Makanya untuk melawannya ya harus ada extraordinary. Karena memang Organisasi ekstra untuk melawannya. karena memang secara eksplisit tidak bisa terlihat dan Nggak langsung terlihat. Baik, kalau begitu kan remaja ini memang rentan, kita bisa katakan Ya. dari untuk bisa Karena para remaja tentu akan mencari jati diri. mencari jati diri, dan disitulah ruang. Nah, disitulah ruang. Apalagi pada saat keluarga, broken home, ya kan? Kemudian keluarga yang di rumahnya kurang harmonis, keluarga yang sekarang ini kan rata-rata materialistis, tidak bisa mencukupi kebutuhan anak, padahal anak itu kebutuhan utamanya adalah kasih sayang. Iya, fungsi kasih sayang yang harus. Karena kasih sayangnya kurang, sehingga anak memperhatikan orang yang mendapat kasih sayang itu, yang berbentuk materi, sehingga dia menuntut itu. Padahal kalau kita kasih kesadaran bahwa memang kita belum mampu untuk sama dengan si A, anak juga mengerti. Dan itu saya lakukan. Saya sebagai ketua DPRD, anak saya tetap dia harus bekerja di bengkel dia itu, ya kan? Tetapi saya bisa jelaskan bahwa uang saya tidak cukup kalau untuk yang A itu. Karena kita bukan berasal dari keluarga yang kaya. Sementara dia dari keluarga kaya yang semuanya sudah tersedia. Nah, kalau kemudian dia melihat juga kita juga tidak berfoya-foya, dan si anak kemudian juga memperhatikan kita tidak berubah sikapnya, tidak berbuat yang miring-miring, ya nyatanya anak saya terima. Nah, inilah yang harus kita lakukan. Iya kan? Tetapi pada saat kita sudah tidak mampu memberikan, tetapi di rumah kita gaduh, anak bukan kita kasih pengertian dan kasih sayang, ya dia akan mencari cara sendiri untuk menuntut itu. Nah, kuncinya tetap keluarga, Wah. Tetap keluarga. Harus dibekali di sini adalah dari fondasi dari keluarga. Keluarga dari keluarga dengan agama, kan, dengan kasih sayang tadi. Apakah di sini pendidikan tidak terlalu mempengaruhi, Pak, kalau dari menurut Bapak sendiri? Pendidikan itu kan untuk mencetak intelektualitas. Intelektualitas. Mencetak intelektualitas, dia akan bisa membedakan yang baik dan buruk. yang baik dan buruk. Nanti dia setelah dia sekolah, dia akan bisa membedakan kan. Tapi benteng utama karena waktu terbanyak adalah untuk keluarga. Sementara di sekolah itu hanya berapa jam, Wah? Hanya berapa jam? Paling-paling 5 jam. Iya kan? Di rumah berapa jam? Hampir lebih dari. Iya kan? Nah, kalau satu hari itu ada 24 jam, dikurangi 5 atau 6 jam, 18 jam ada di sama orang tua. Ya kan? Benteng pertama
tetap keluarga. Madrasah pertama adalah Keluarga, iya ibu dan anak. jelas problem narkotika ini bukan hal yang sederhana ya Pak. Tidak sesederhana itu. Sudah berkali-kali juga kita bahas bahwa ini memang dibaliknya ada organisasi yang memang Luar Ya, biasa, kuat sekali, pemilik modal yang sangat kuat sekali. Mereka membuat struktur yang senyap, tapi ada niat kuat, kemudian tidak tampak abstrak, tapi nyata. Nah ini makanya luar biasa. luar biasa dan tentu saja lingkupnya pun tidak hanya lokal tapi juga bisa mencapai global, Pasti ini jaringannya udah sangat luar biasa. Karena kita nggak ada di sana aja kita nggak tahu. Sehingga dari sekelumit ini semua siapa Pak yang harus kita minta pertanggungjawabkan atas generasi-generasi saat ini yang memang diperhitungkan nih masa depannya karena akibat Ya pemangku kepentingan tadi untuk terus berbuat. Tidak hanya berretorika. tidak hanya berretorika. Tidak hanya berretorika saja, tapi bagaimana terus secara masif melakukan ini semua. Tidak hanya. Tapi dari berabad-abad lalu hingga saat ini masih Ya tapi kan bisa ditekan, bisa ditekan. bisa ditekan. Semakin kasus ini diabaikan, maka dia akan bergerak semakin leluasa. Dan perubahan ini dimulai daripada perubahan budaya juga. Kalau dulu kita ini sewaktu saya masih kecil, itu sudah sangat jelas kan bagaimana dengan budaya kita ya. Budaya kita yang ngaji, kemudian ya dengan berbagai macam ya. Gotong royong. Sekarang kan sudah dengan ini kan semakin tergerus. Orang kalau diajak gotong royong, memang saya dapat apa saya? Nah ini loh. Nah budaya yang namanya budaya kita yang selama ini bagaimana kalau di Lampung itu kan ada sakai sambayan ya, begawai jejamo wawai. Sekarang mana tampak begawai jejamo wawai bekerja bersama-sama untuk kebaikan itu. Bahkan yang ada pada saat ada orang sukses, yang satu ngiri aja, bukan mau belajar sama si sukses ini tadi, tapi malah memfitnahnya kan, macam-macam yang dikatakannya. Nah budaya inilah yang harus kembali lagi hubungan antar manusia sekarang ini sudah sedikit tergerus karena globalisasi dan dengan modernisasi yang namanya dunia maya dan lain sebagainya. Jadi mereka lebih mengejar kepada kemewahan yang semu, sementara yang sudah benar-benar baik diabaikan. Sehingga saat ini juga kita lihat bahwa memang mengabaikan ya Pak nilai-nilai positif. Iya, contohnya sebagai ketua DPR itu yang saya seperti ini masih banyak juga yang ngomongin itu hanya nyamar dan lain sebagainya. Padahal sebagai seorang pemimpin itu sangat jelas, sangat jelas, ya kan? Berapa sih uang yang saya dapat? Terus kalau mau bermewah dari mana saya duitnya? Nggak cukup dong, nggak cukup dong. Nah, mindset inilah. Nah, paradigma lama-lama kan kalau udah jadi pejabat itu semuanya ada, semuanya mewah dan sebagainya. Ternyata sederhana lebih nikmat, Pak. Tidak terbebani, ya kan? Tidak pusing. Nah, hal-hal seperti inilah yang harus kita kembalikan ke fitrah kita sebagai manusia sesuai dengan apa yang disampaikan oleh orang tua kita pada saat kita dilahirkan di dunia ini, bagaimana kita bermanfaat untuk diri sendiri, keluarga, nusa dan bangsa, juga agamanya. Sehingga Gitu. tidak senilai ya dengan apa yang didapatkan oleh Pak Marsono, hidup yang tentram dan nyaman. Baik Pak Marsono, nanti kita lanjutkan kembali perbincangan kita. Dan untuk pemirsa jangan kemana-mana, karena kita akan masih berdialog bersama Ketua DPRD Kabupaten Lampung Tengah setelah jeda pariwara berikut ini. Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan dialog spesial dan tentu saja kita masih membahas mengenai isu narkoba. Baik Pak Marsono, kita lanjutkan kembali. Sudah panjang sekali ya pembahasan kita yang sampai saat ini kita pun masih bingung ya Pak ya. Bingung. Tidak ditemukan win solution ya. Mau mulai dari mana?
polanya seperti apa, bingung. Karena ya abstrak itu tadi. Mungkin pemimpin yang akan tahu Pak, karena memang ada di balik organisasi yang besar. Iya. Baik, Pak Marsono sebagai Ketua DPRD ada peran tentu di sini. Apa rekomendasi yang bisa diberikan Pak? Kembali ke budaya asli bangsa Indonesia yang sangat adiluhur itu. Kalau di Lampung ada Pegawai Jejamu Wawai, kemudian ada Sakai Sambayan. Nilai-nilai luhur itulah yang kita kembalikan. Kemudian bagaimana kita untuk saling asih dan asuh, ya kan? Nah ini kan tergerus, kemudian budaya-budaya kita seperti gitar tunggal yang penuh dengan nasihat-nasihat, kan? Petuah-petuah hilang. Yang ada musik cadas, makadon-makadon cece, yang nggak jelas maknanya, ya kan? Makanya saya kemudian bagaimana kembali ke budaya kita yang juga diakui dunia. Dan kemarin kita adakan sebuah pertemuan karena pasca COVID ini kan, bagaimana budaya itu kita rekat eratkan lagi, kita hidupkan kembali. Kita adakan berbagai macam event, baik apakah bentuknya festival dan lain sebagainya, sehingga ada ruang anak-anak kita untuk berekspresi hal yang positif, kan gitu. Kemudian kata-kata bijak orang-orang tua kita dulu, PL Pesengir itu artinya apa sih, kan gitu. Lama dilupakan juga. Udah dilupakan juga kan. Kemudian ada makna tapi ngene, nah, nggak ada tapi ngasih. Ya kan, bagaimana nengah ngapur, nah berkumpul bareng-bareng, ya kan, sama tetangga, andai tolat, hidup bermasyarakat. Nah inilah yang harus kita gemakan. Selama ini sepertinya kita terlalu individualistis, mengejar yang namanya materi, sehingga kita melupakan itu semua. Ini kan ada dampak tergerus globalisasi itu Pak. Tergerus globalisasi yang kita sebetulnya tidak siap. Tidak siap kan, artinya kita terbawa arus. Bukan membuat pengaruh tapi dipengaruhin. Nah ini loh, artinya kita tidak berdaulat, tidak berdikari dan tidak berkepribadian. Ya kan, karena kita bukan membuat pengaruh tapi dipengaruhi. Enak kalau dipengaruhi untuk hal yang bagus. Contohnya narkoba, kita terpengaruh narkoba. Ya kan? Contohnya korupsi, kita terpengaruh korupsi, bukan mencegah. Ya kan? Nah, bagaimana ini kembali ke jati diri bangsa Indonesia yang saling tolong menolong, saling meringankan, saling asah-asih dan asih, ini yang harus kita kembalikan. Jadi disinilah Pak Marsono juga ingin membuat sebuah festival budaya ya Pak? Ya, dimulai dari saya kebetulan melakukan musdalub dengan teman-teman pepadi, dan mudah-mudahan besok sudah dilantik, besok diresmikan, dan besok kita mulai dengan gebyar wayang kulit Semalam Suntuk dengan ada dalang kecil yang kita tampilkan. Karena wayang kulit kebetulan yang baru bisa terpegang adalah pepadi. Bukan tidak mungkin nanti yang lainnya akan ada di sana, rumah budaya kan. Nah di sana biar anak-anak kita, para pemuda kita berekspresi di situ. Kita buatkan ruang untuk mereka berekspresi, berkreasi, menampilkan kemampuan intelektualitasnya, mengangkat harkat dan budaya bangsa kita yang sangat beragam, berbineka dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi Pak Marsono ingin menyentuh dari sisi budayanya ya Pak? Dari sisi budaya, di samping nanti ada juga olahraga, karena budaya ini tidak, dia siapa yang rajin berlatih, dialah yang akan mampu. Nah ini nanti kan. Jadi tidak hanya berangan-angan saja, ada tempat untuk berkreasi. Di situ nanti akan ditampilkan wayang sekelik. Mungkin satu-satunya di Indonesia ada wayang sekelik ini. Namun pertanyaannya bagaimana agar remaja bisa tertarik Pak? Bisa ikut-ikut event yang sudah Bapak sebutkan tadi. Ya sekarang kan
harus ya kembali lagi sebagai seorang pemikir, sebagai seorang pejuang, tetap harus kita cari bagaimana mereka akan tertarik. Pada saat kita adakan gebiar tersebut, ada ekonomi yang bergerak, mereka akan sejahtera, tentu mereka akan tertarik. Saya yakin itu. Apalagi dunia sekarang. Begitu mereka aksi, kemudian ada konten YouTube yang bisa menghasilkan, orang film-film pendek itu dapat duit sekarang. Tepat ruang berkreasinya mereka nggak ada. Nah ini yang harus kita buatkan. Ya kan? Pada saat mereka berkreasi, ada ruang. Contoh, pada saat ada festival, kemudian kita membuat kaos PL Pesengiri. Nanti kan orang akan tanya apa PL Pesengiri. Jadi dimulai dari media. Dimulai media-media itu seperti itu. Baik. Itu dari sisi yang belum terkena narkoba. Bagaimana dari sisi pemakainya? Apa yang direkomendasikan? Kalau yang sudah sisi pemakai, saya merekomendasikan untuk rehabilitasi. Makanya saya mengusulkan nanti kepada Bupati, bagaimana kita sama-sama berjuang bersama untuk berusaha. Sehingga di Lampung Tengah itu akan ada rumah sakit untuk rehabilitasi pecandu narkoba, korban narkoba. Itu yang harus dilakukan. Harus dilakukan, dan sudah komitmen ya Pak, sampai akhir jabatan harus ada itu ya Pak. Insya Allah saya akan berjuang keras untuk itu. Luar biasa sekali Pak Marsono, tapi tidak terasa Pak, kita sudah di penghujung acara. Bisa diberikan untuk himbauan pada pemirsa yang sudah setia menyaksikan kita. Terima kasih Salwa kepada semua saudara saya, kepada semua rakyat saya, kepada para korban narkotika, saya dengan segala hormat. Semua rakyat saya, semua anak-anak saya adalah calon pemegang estafet kepemimpinan di Lampung Tengah, Lampung dan bangsa ini. Jauhilah narkoba, jauhilah narkoba dan jauhilah narkoba karena akan merusak mental, pola pikir, malas bekerja dan sebagainya. Sehingga kalau ada orang berbicara masalah itu, lebih baik kita pergi saja. Kita pergi dan kita pergi menjauh dari berita-berita itu, apalagi sampai tersangkut dengan narkoba. Dan kepada para aparat hukum, jangan pernah merasa capek, jangan merasa gentar, jangan mundur teratur, tapi ayo terus bekerja keras untuk membasmi para bandar-bandar narkoba, pengedar narkoba, dan beri mereka hukuman yang seberat-beratnya untuk para pengedar narkoba itu. Baik. Dengan itu, jauhi narkoba, dekati apa nih Pak? Jauhi narkoba dan lebih dekatkan diri kita kepada agama dan budaya asli bangsa kita. Luar biasa sekali, terima kasih Pak Marsono. Sama-sama Wah, terima kasih banyak. Baik, banyak sekali sharing yang sudah diberikan Pak Marsono, semoga bisa didengar dan bermanfaat ya Pak. Amin. Di remaja di luar sana. Amin. Dan tak lupa saya ucapkan terima kasih juga untuk seluruh pemirsa yang ada di rumah yang telah setia menyaksikan dialog spesial kita hari ini. Permasalahan narkoba di Indonesia masih sangat urgent dan begitu kompleks. Dan sudah sepatutnya kita menggelorakan semangat anti narkoba dan memberikan pressure kepada pemimpin politik negeri agar bisa berkomitmen penuh untuk bisa memberikan komitmennya untuk menanggulangi masalah narkoba hingga saat ini. Saya Salwa Sakinah, mewakili kru yang bertugas hari ini, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.